السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahamah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Pembahasan sebelumnya kita masih tengah membahas tentang makna al-mahdud menurut para ulama tauhid, bahwa al-mahdud artinya ma lahu haddun ma lahu hajmun, sesuatu yang memiliki ukuran, baik ukuran yang kecil maupun ukuran yang besar. Kemudian dijelaskan bahwa benda dari mulai yang terkecil, yaitu al-jauharul fard, al-juz'ul ladzi la yatajazza, yang benda terkecil yang tidak terlihat oleh mata, kemudian benda terkecil yang terlihat oleh mata yaitu al-haba, kemudian benda-benda yang lebih besar dari itu hingga kepada arsy, benda atau makhluk Allah yang memiliki ukuran yang paling besar. Semuanya itu memiliki ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu memiliki ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ukuran yang terkecil yang tidak terlihat oleh mata, ukuran yang terkecil yang terlihat oleh mata, hingga ukuran yang terbesar yaitu ukuran arsy. Semua itu, semua benda-benda diciptakan oleh Allah dan ditentukan ukurannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu benda katsif yang bisa dipegang dengan tangan seperti manusia, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda padat, maupun benda latif seperti kegelapan, cahaya, roh, angin, dan semacamnya, benda-benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan. Semuanya itu memiliki ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu dijelaskan bahwa apa tujuan dari penegasan bahwa masing-masing benda ini memiliki ukuran, bahwa ketika benda-benda itu semuanya memiliki ukuran masing-masing, berarti itu menunjukkan bahwa ia adalah makhluk. Setiap sesuatu yang memiliki ukuran membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut, dan sesuatu yang membutuhkan itu sesuatu yang lemah tidak layak menjadi Tuhan. Intinya bahwa ukuran meniscayakan kemakhlukan. Setiap yang punya ukuran pasti makhluk, karena dia membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran yang ada padanya. Kemudian ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai benda seluruhnya, juga tidak menyerupai sifat-sifat benda. Kemudian ditegaskan Allah Ta'ala yang menciptakan alam seluruhnya yang terbagi menjadi benda dan sifat-sifat benda, maka Allah tidak menyerupai benda yang bisa dipegang dengan tangan, tidak menyerupai benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan, tidak bersifat dengan sifat-sifat
benda. Berangkat dari prinsip inilah, maka para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Setelah itu telah kita bahas penjelasan tentang sebagian kalangan yang memiliki keyakinan yang berseberangan dengan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di antaranya adalah golongan Mujassimah, golongan Musyabbihah, golongan yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah jism, yang tentang keyakinan-keyakinan mereka telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Nurud Tuja min Aqidati A'immatil Huda. Tadi kita sedikit rangkumkan apa yang pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya agar kita memahami kaitan pembahasan-pembahasan tersebut dengan tema yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang membawa buku silahkan dilihat halaman 16. Falau sarat munadharatun, qala al-muallif rahimahullah, falau sarat munadharatun baina haula'il musyabbihati, seandainya terjadi perdebatan antara golongan musyabbihah tersebut, golongan yang meyakini bahwa Allah menyerupai makhluknya, golongan yang meyakini bahwa Allah adalah jism, golongan meyakini bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat makhluknya, disifati dengan sifat-sifat jism, seperti duduk, bersemayam, dan seterusnya. Kal Wahhabiyati, seperti golongan Wahhabi, alladzina ya'taqiduna anna Allaha jismun, mereka yang meyakini bahwa Allah adalah jism, sesuatu yang memiliki dimensi panjang, lebar, kedalaman. Lahu misahatun, yang memiliki ukuran. Seandainya terjadi perdebatan antara golongan musyabbihah, mujassimah seperti Wahhabi, wa baina abidis syams, dan antara penyembah matahari. Faqala al-Wahhabiyyu li'abidis syams, maka seorang Wahhabi akan berkata kepada abidis syams, anta hadhihi syamsu allati ta'buduha, anda ini, matahari yang anda sembah ini, la tastahiqqu an takuna ilahan, tidak sah menjadi Tuhan, tidak sah disembah. Faqala abidus syamsi lil Wahhabi, maka penyembah matahari berkata kepada Wahhabi ini, kaifa la tastahiqqu an tu'bada, bagaimana mungkin matahari itu tidak layak disembah, tidak berhak disembah. Wa hajmuha jamilun, padahal bentuknya indah. Wa naf'uha 'azimun, manfaatnya besar sekali. Anta taraha, anda menyaksikan sendiri, melihat sendiri matahari tersebut. Wa ana araha, saya juga melihatnya. Wa kullun nasi yarawna, dan semua orang juga melihat matahari tersebut. Wa yarawna manfaataha, semua orang mengetahui manfaat dari matahari. Fa kaifa yakunu dini batilan, maka penyembah matahari akan berkata, fa kaifa yakunu dini batilan, bagaimana mungkin agamaku, keyakinanku ini adalah agama, keyakinan yang batil. Wa dinuka haqqa, sementara keyakinanmu itu benar. Wa antal ladzi, padahal engkau ta'budu syai'an, engkau yang menyembah sesuatu. Tawahhamtahu fi nafsika, yang engkau khayalkan, engkau bayangkan pada diri kamu. Ma ra'aitahu, engkau tidak pernah melihatnya. Wa ma ra'ainahu, dan kami pun tidak pernah melihatnya. Wa taqulu innahu hajmun kabirun qa'idun fawqa al-'arsy, dan Anda katakan bahwa yang Anda sembah itu adalah benda yang besar, memiliki ukuran yang sangat besar, qa'idun fawqa al-'arsy, yang duduk di atas 'arsy. Menghadapi perkataan penyembah matahari ini, apa yang terjadi? Al-Wahhabiyyu laisa lahu dalilun aqli, maka orang Wahhabi tidak memiliki dalil aqli. Fa in qala al-Wahhabiyyu, jika orang Wahhabi berkata, Al-Qur'an yashhadu, Al-Quran
menegaskan bi anna Allah khaliqul alami, bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta alam semesta ini, pencipta alam seluruhnya. Wa annahu huwalladzi yastahiqqul ibadata. Al-Quran menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak disembah. La syai'a siwahu, tidak ada sesuatu selain Allah. Yastahiqqu an yu'bad, yang berhak disembah. Yaqulu 'abidu syamsi lahu, maka penyembah matahari akan berkata kepadanya, ana la u'minu bi kitabika, saya ini tidak beriman kepada kitab Anda. A'tini dalilan aqliyan, tunjukkan kepadaku, berikan kepadaku dalil aqli, argumen rasional. Ala anna syamsa, bahwa matahari la tastahiqqu an takuna ilahan ma'buda, bahwa matahari tidak sah, tidak berhak menjadi Tuhan yang disembah. Wa annama ta'buduhu anta, dan bahwa apa yang engkau sembah mimma huwa mutawahhamun, di mana itu Anda khayalkan saja, Anda bayangkan saja. Yastahiqqu an yu'bada, yang berhak disembah. Fal wahhabiyyu yakhrasu, maka seorang wahabi akan diam membisu. Jadi wa annama ta'buduhu, perkataan Abdus Syams, wa annama ta'buduhu anta mimma huwa mutawahhamun, itu ditambah ya, kurang huwa. Wa annama, perkataan Abdus Syams, wa annama ta'buduhu anta mimma huwa mutawahhamun, ditambah kata huwa. Perkataan Abdus Syams, wa annama ta'buduhu anta mimma huwa mutawahhamun yastahiqqu an yu'bada, dan bahwa apa yang Anda sembah, yang Anda khayalkan itu, yang Anda tidak pernah melihatnya, itu yang berhak disembah. Fal wahhabiyyu yakhrasu, maka wahabi tersebut akan terdiam, membisu, tidak bisa menjawab ya perkataan penyembah matahari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perdebatan ini adalah perdebatan yang diandaikan terjadi sesuai dengan konsekuensi dari keyakinan penyembah matahari dan konsekuensi dari keyakinan seorang mujassim, seorang musyabbih seperti Wahabi. Artinya keyakinan seorang penyembah matahari ya itu jika dinarasikan akan alasan-alasannya akan berbunyi seperti ini. Demikian pula keyakinan seorang mujassim, musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, orang yang meyakini bahwa Allah adalah jism, ya, jika dinarasikan dalam bentuk perdebatan, maka akan keluar redaksi-redaksi perkataan-perkataan seperti yang disebutkan tadi. Jadi kita jelaskan sedikit. Seandainya terjadi perdebatan antara seorang musyabbih, seorang mujassim seperti golongan Wahabi dengan seorang penyembah matahari, maka seorang Wahabi akan berkata kepada penyembah matahari, matahari yang Anda sembah ini sebetulnya tidak berhak untuk disembah. Maka penyembah matahari akan berkata kepada orang Wahabi, bagaimana mungkin matahari yang aku sembah ini tidak layak disembah, tidak berhak disembah, padahal matahari ini bentuknya indah, manfaatnya besar sekali. Ya, alam semesta mengambil manfaat dari matahari ini. Manusia, tumbuh-tumbuhan, bahkan air, bahkan udara, itu mengambil manfaat dari matahari. Jadi matahari bentuknya indah, manfaatnya besar. Ya, penyembah matahari melanjutkan, Anda bisa melihatnya, saya juga melihatnya, semua orang bahkan melihatnya dan mengetahui betapa
besar manfaat matahari ini. Jika demikian, lalu bagaimana Anda katakan agama dan keyakinan saya ini batil, sementara keyakinan Anda benar? Padahal sesuatu yang Anda sembah itu Anda khayalkan, Anda bayangkan dalam diri Anda saja. Anda sendiri tidak pernah melihatnya. Kita semua juga tidak melihatnya. Anda hanya mengatakan bahwa yang Anda sembah itu adalah hajm, sesuatu yang memiliki ukuran, ya, kabirun, yang besar, yang duduk di atas arsy. Ya, maka menghadapi perkataan penyembah matahari ini, yang paling banter bisa dilakukan oleh seorang Wahabi, dia akan berkata, Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah ada pencipta segala sesuatu. Al-Quran, ayat ini dan lain-lain menegaskan bahwa Allah itu pencipta alam, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang berhak disembah. Maka penyembah matahari akan mengatakan, saya tidak beriman kepada kitab suci Anda. Anda sebutkan ayat itu tidak menjadi hujjah, dalil yang membantah keyakinan saya. Seorang penyembah matahari akan mengatakan, belikan kepada saya dalil akli, alasan yang bisa diterima oleh akal saya, oleh akal yang sehat, bahwa matahari itu tidak sah, tidak berhak menjadi Tuhan yang disembah, dan bahwa apa yang Anda sembah itu, yang Anda khayalkan dalam benak Anda itu yang berhak disembah. Maka menghadapi perkataan seperti ini, orang Wahabi akan terdiam, membisu, tidak bisa menegakkan hujjah, tidak bisa membantah perkataan seorang penyembah matahari. Artinya seorang Wahabi tidak akan bisa membuktikan, tidak akan bisa membuktikan dengan dalil yang diterima oleh lawan bicaranya, yaitu seorang penyembah matahari, bahwa Allah lah yang berhak disembah, sementara matahari itu tidak berhak disembah. Dengan kata lain, ya, dengan redaksi yang lain, seorang penyembah matahari itu, ya, ini lebih tegas lagi, seorang penyembah matahari itu akan berkata kepada seorang Wahabi, Anda menyembah jism yang Anda katakan ukurannya besar, duduk di atas arsy. Saya juga menyembah jism. Matahari adalah jism. Anda menyembah jism, saya menyembah jism. Berarti apa? Sama-sama jism. Yang Anda sembah, yang Anda katakan sebagai Allah, ya, dalam perkataan Anda itu adalah jism. Yang saya sembah matahari adalah jism. Sedangkan jism, ya, dari sisi dua-duanya jism itu sama, serupa. Berarti boleh berlaku, ya, kalau ada dua jism berarti boleh berlaku pada salah satunya apa yang berlaku bagi yang lain, ya, sehingga apa, jism A tidak lebih layak untuk menjadi Tuhan, tidak lebih layak untuk menjadi sesembahan dari jism yang lain, toh sama-sama jism. Ya, saya ulang, seorang penyembah matahari akan berkata kepada seorang mujassim, seorang musyabbih, yang Anda sembah adalah jism, yang saya sembah juga jism. Ketika ada dua jism, berarti dua-duanya serupa dalam hal masing-masing adalah jism. Dua hal yang serupa itu boleh berlaku bagi yang satu, apa yang boleh berlaku bagi yang lain. Ya, kalau ini lemah, maka jism yang lain sah disifati dengan lemah. Ya, artinya apa? Di antara dua jism ini
tidak bisa dikatakan ini lebih layak untuk disembah daripada yang lain karena keduanya sama-sama jism. Ya, mendengar jika seorang Wahabi mendengar perkataan penyembah matahari seperti ini, dia tidak akan bisa menjawab. Jadi sekali lagi, inti dari perdebatan ini, ya, dan apa yang kami sampaikan terakhir dengan redaksi yang lain, ketika penyembah matahari dan seorang Wahabi atau musyabbih mujassim lainnya yang meyakini bahwa Allah adalah jism, ya, maka seorang mujassim tidak akan bisa menegakkan hujjah membantah golongan yang menyembah matahari misalnya atau selainnya atau jism yang lain. Kenapa? Karena sebetulnya inti keyakinannya sama. Karena musyabbih mujassim meyakini yang dia sembah adalah jism, sementara penyembah matahari juga meyakini yang dia sembah adalah jism. Ya, jadi tidak akan bisa membuktikan bahwa matahari tidak layak disembah, tidak berhak disembah, sementara jism yang disembah oleh mujassim musyabbih ini layak disembah. Nggak bisa. Ya. Kemudian seandainya dia bisa berdalil, dalil yang dia keluarkan adalah ayat Quran atau hadis. Sementara seorang penyembah matahari, ya, itu tidak mengimani Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, ini berbeda jika seorang penyembah matahari ini berhadapan dengan seorang sunni, seorang muslim yang meyakini aqidat ahlus sunnati wal jamaah. Ya, seorang sunni, seorang muslim akan dengan mudah membantah keyakinan golongan yang menyembah matahari misalnya atau jism lainnya dengan jawaban yang bisa diterima oleh akal, dengan argumen rasional, dengan alasan yang masuk akal. Kita lanjutkan. Amma nahnu ahlus sunnati indana jawabun aqliyun. Sedangkan kami ahlus sunnah, amma nahnu ahlus sunnati atau ahlus sunnati, boleh, indana jawabun aqliyun. Kita memiliki jawaban yang bisa diterima oleh akal. Naqulu li'abidis syams. Kita katakan kepada penyembah matahari, asy-syamsul lati anta ta'buduha, matahari yang Anda sembah itu, laha hajmun makhsus, dia memiliki ukuran tertentu. Walaha syaklun makhsus, matahari itu memiliki bentuk tertentu, dia bulat, bukan 4 persegi panjang atau segitiga. Karena matahari itu punya ukuran tertentu, bentuk tertentu, ya, maka tahtaju ila man awjadaha, maka dia membutuhkan kepada yang menjadikannya ala hadzal syakl, dengan ukuran dan bentuk tersebut. Amma ma'buduna, sedangkan yang kami sembah, ya, fahuwa mawjudun la kal mawjudat, yang kami sembah itu sesuatu yang ada tetapi tidak menyerupai semua yang ada. La yushbihu syai'an, tidak menyerupai sesuatu pun. Laisa lahu hajmun, ya, dia tidak memiliki ukuran. Laisa lahu syaklun, dia tidak memiliki bentuk. Laisa lahu jihatun, laisa lahu makanun, ada tanpa tempat, tanpa arah. Wa laisa liwujudihi ibtida', tidak memiliki permulaan, adanya tidak memiliki permulaan. Dzalikal mawjudul ladzi nahnu na'buduhu, ya, zat yang ada yang kami sembah ini, alladzi yusammallaha, yang dinamakan Allah, huwa alladzi yastahiqqu an yakuna ma'buda, dialah yang berhak disembah. Wa huwa alladzi awjada asy-syamsa allati anta ta'buduha, dan dialah yang menciptakan matahari yang Anda sembah ini. Wa hadzal bashara, dan manusia ini seluruhnya, wa kullama siwa dzalik, dan segala sesuatu selain itu. Ya. Jadi kalau yang berhadapan dengan penyembah matahari itu adalah seorang sunni, ya,
orang yang meyakini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, pengikut mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selain kita memiliki dalil naqli, ya, kita memiliki dalil aqli. Untuk menghadapi penyembah matahari dan semacamnya diperlukan dalil aqli. Ya, ini salah satu perbedaan antara golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan golongan Musyabbihah Mujassimah. Golongan Musyabbihah Mujassimah menolak al-istidlal al-aqli. Mereka menolak untuk menggunakan akal dalam wilayah keyakinan ini. Ya. Nah, sementara Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwa akal itu punya peran dalam agama. Akal itu, ya, salah satu fungsi perannya dalam agama membuktikan kebenaran ajaran agama. Syahidun li sihhatis syara'. Akal itu adalah saksi yang menunjukkan kebenaran syara'. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, meyakini akal itu punya peran, punya fungsi dalam agama. Berbeda dengan golongan Musyabbihah Mujassimah yang menolak peran akal dalam agama. Jadi Ahlus Sunnah meyakini kebenaran istidlal aqli, ya, berdalil dengan akal yang sehat. Sementara golongan Musyabbihah Mujassimah menolak al-istidlal al-aqli, menolak pengambilan dalil dari akal yang sehat. Bahkan mereka menuding bahwa berdalil dengan dalil akli itu adalah bagian dari filsafat yang ditolak oleh Islam. Ya, padahal jika kita mau berpikir, merenung, dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim terdapat istidlal akli, terdapat proses bagaimana dalil itu bisa diambil dari akal yang sehat. Nah, karena Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, menggunakan dalil akli, ya, dan meyakini itu sesuatu yang dibenarkan dalam agama, maka untuk membantah orang-orang seperti penyembah matahari atau bahkan orang ateis sekalipun, maka dengan mudah seorang Sunni, ya, membantah orang-orang seperti itu. Konteksnya dengan penyembah matahari ini, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah bisa memberikan jawaban yang diterima oleh akal, ya, yang bisa memuaskan, ya, orang yang memiliki akal yang sehat. Ya, apa yang akan dikatakan oleh seorang Sunni ketika berhadapan dengan penyembah matahari tadi? Seorang Sunni akan mengatakan matahari yang Anda sembah itu punya ukuran tertentu, punya bentuk tertentu. Ukurannya besar, bentuknya bulat, ya. Matahari ukurannya dijadikan besar, bukan ukurannya kecil. Bentuknya bulat, bukan segitiga atau 4 persegi panjang, tidak. Berarti apa? Butuh kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut, dengan bentuk tersebut. Ya, sedangkan yang membutuhkan itu lemah. Yang lemah tidak sah, tidak layak menjadi Tuhan. Sedangkan sesembahan kami, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sesuatu yang ada tapi tidak menyerupai semua yang ada. Tidak menyerupai sesuatu pun yang ada ini yang kita lihat atau yang tidak kita lihat. Tidak menyerupai sesuatu pun, tidak memiliki ukuran, karena ukuran meniscayakan kebaharuan. Yang punya ukuran pasti makhluk, karena membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut. Laisa lahu syaklun, tidak memiliki bentuk, karena yang punya bentuk pasti makhluk, butuh kepada yang menjadikannya dengan bentuk tersebut. Laisa lahu jihatun, laisa lahu makan, ada tanpa tempat, ada tanpa arah.
ya. Karena yang ada di suatu tempat, yang ada di suatu arah pasti memiliki ukuran. Pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya ada di tempat tersebut dan seterusnya. Walaysa liwujudihi ibtida', Tuhan yang kami sembah itu tidak memiliki permulaan. Dia itu khaliq, pencipta. Ya. Tidak bukan sesuatu yang diciptakan, dijadikan, ditentukan, memiliki ukuran tertentu atau bentuk tertentu atau tadinya tidak ada kemudian diadakan. Itu bukan sifat Tuhan, itu sifat makhluk. Ya. Nah, Tuhan yang kami sembah itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran, ada tanpa tempat, ada tanpa arah, tidak memiliki permulaan. Ya. Sesuatu yang memiliki sifat-sifat seperti inilah yang berhak disembah. Sedangkan matahari yang Anda sembah itu punya bentuk, punya ukuran. Ya. Allah yang menjadikannya dengan bentuk dan ukuran tersebut. Matahari yang Anda sembah itu makhluk. Ya, karena dia punya ukuran, karena dia punya bentuk, karena dia berubah sifat-sifatnya. Ya, berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Terbit dari timur, kemudian bergerak ke arah tengah langit, kemudian bergeser ke arah barat. Tadinya warnanya saat matahari terbit itu kuning keputih-putihan begitu, ya. Kemudian nanti menjelang saat tengah hari berubah menjadi putih. Kemudian saat menjelang terbenam akan menguning kembali. Nah, yang matahari yang Anda sembah itu seperti itu, punya bentuk, punya ukuran, sehingga membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan bentuk dan ukuran itu. Dia berubah sifat-sifatnya, ya, bergerak, ya, berada di satu tempat kemudian bergerak ke tempat yang lain, ya, bergeser, ya, dari timur ke tengah ke barat, warnanya berubah-ubah, membutuhkan kepada yang merubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain tersebut. Karena itulah matahari tidak layak disembah, karena nyata-nyata terdapat sifat-sifat makhluk, ciri-ciri makhluk yang jelas ada pada matahari itu. Sebagaimana makhluk manusia semuanya ini, ya, dengan sifat-sifat yang sama, ya, dalam beberapa hal dengan matahari. Allah yang menciptakan manusia ini seluruhnya, dan selain itu semuanya juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dalil akli seperti ini, ya, maka seorang penyembah matahari atau semacamnya akan bisa menerima penjelasan tersebut, akan bisa menerima hujjah yang disampaikan tersebut, ya, karena sesuai dengan akal yang sehat. Karena memang dia belum beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, seandainya disebutkan kepadanya ayat Al-Quran atau hadis, dia belum beriman. Ya, dia belum beriman tentang adanya Allah, tentang Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga seandainya disebutkan kepadanya ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dia tidak akan menerima. Nah, karena itulah, ya, seorang sunni membantahnya dengan dalil akli. Dan sekali lagi, al-istidlal al-aqli ini, ya, dibenarkan dalam agama. Sekian banyak ayat-ayat suci Al-Quran terdapat di sana al-istidlal al-aqli. Bagaimana para nabi, ya, Nabiullah Ibrahim berdebat dengan Numrud dan kaumnya, ya, serta kaum lain yang didakwai oleh Nabi Ibrahim dibantah dengan dalil akli seperti dikisahkan dalam Al-Quran. As-Sunniyu, kita lanjutkan, lamma yahtajju bihadhihi al-hujjati al-aqliyah. Seorang Sunni
ketika berdalil dengan dalil akli ini, min duni an yaqula qala Allah Ta'ala kaza, tanpa dia mengatakan Allah Ta'ala berfirman begini, yaksiru dhalikal kafir, dia sudah bisa mengalahkan, membungkam orang kafir tersebut, abid syams, penyembah matahari tadi. Falhamdulillahilladzi hadana lihadza, segala puji bagi Allah yang menunjukkan kita kepada akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah yang diyakini oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, generasi salaf dan khalaf, akidah yang diyakini oleh mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah yang selain ditopang oleh dalil naqli juga didukung oleh dalil aqli. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan sungguh kita tidak akan memperoleh hidayah seandainya Allah tidak menciptakan hidayah, memberikan hidayah di hati kita kepada kebenaran Islam, kebenaran akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah ini tadi. Hadirin rahimakumullah. Bahkan keyakinan golongan musyabbihah mujassimah, paham tajsim, ini sebetulnya mengantarkan kepada pemahaman yang lebih buruk dari yang sudah kita sebutkan. Jadi selain seorang mujassim, seorang wahabi tidak bisa menegakkan hujjah kepada penyembah matahari, karena memang sebetulnya dua-duanya sama-sama menyembah jism. Sekali lagi, dua-duanya sama-sama menyembah jism. Sedangkan jism yang satu serupa dengan jism yang lain. Namanya jism itu dengan jism itu namanya serupa. Sehingga apa? Yang satu tidak lebih layak untuk dijadikan untuk menjadi Tuhan dari yang lain. Sama-sama tidak bisa dikatakan ini lebih layak menjadi Tuhan daripada yang lain karena sama-sama jism. Ya. Jadi kenapa seorang musyabbih mujassim tidak bisa menegakkan hujjah kepada seorang penyembah matahari? Karena sebetulnya keyakinan keduanya itu serupa. Ya. Nah, kemudian selain itu, selain seorang musyabbih mujassim tidak akan bisa menegakkan hujjah kepada penyembah matahari dan semacamnya, bahkan keyakinan tasbih dan tajsim itu bisa mengantarkan kepada keyakinan yang sangat buruk yang lebih dari itu. Bahkan keyakinan tasbih dan tajsim ini bisa mengantarkan kepada pemahaman yang menafikan adanya Allah, menafikan adanya pencipta. Ya. Jadi seandainya seorang musyabbih mujassim berdebat ya dengan seorang mulhid, dengan seorang ateis misalnya, maka seorang ateis akan berkata kepada seorang mujassim setelah mengetahui bahwa mujassim ini meyakini bahwa Tuhan yang disembahnya itu jism, memiliki ukuran. Maka seorang ateis akan berkata, Anda tadi mengatakan bahwa Allah itu yang Anda sembah itu punya ukuran. Pertanyaan saya, dia akan berkata demikian, ada enggak itu yang menentukan atau menjadikan Allah dengan ukuran itu? Maka dalam hal ini jawaban seorang musyabbih mujassim antara dua. Jika dia mengatakan, oh iya, ada yang menentukan ukuran bagi Allah, maka seakan atau jawaban ini menunjukkan bahwa dia meyakini Allah adalah makhluk. Karena yang ditentukan, ya, yang dijadikan, ya, itu adalah makhluk. Jika mujassim ini berkata, oh enggak, kemungkinan kedua, dia akan mengatakan, oh enggak ada. Tidak ada yang menjadikan Allah dengan ukuran tersebut. Maka
berarti ini mujassim musyabbih mengatakan, oh berarti boleh ada jism tanpa ada yang menciptakannya. Ya, karena dia mengatakan ada Allah itu jism, ya tidak ada yang menentukan ukurannya. Berarti seakan dia mengatakan boleh ada jism yang tidak ada penciptanya. Tidak ada yang menentukannya dengan ukuran yang ada padanya. Maka seorang ateis akan mengatakan, oh, saya juga mengatakan begitu. Alam ini seluruhnya punya ukuran jism, tapi tidak ada yang menciptakannya. Maka dengan ini seorang musyabbih mujassim seakan apa? Membenarkan keyakinan ateis itu. Ya, karena makna perkataannya ada jism, tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut, berarti sama saja mengatakan alam ini kan jism semuanya dan sifat-sifat yang ada pada jism. Ya, maka sah dong kalau dikatakan sesuai dengan logika mujassim, maka sah dikatakan alam ini ada, punya ukuran, tapi tidak ada yang menciptakannya. Ya. Dari sisi lain, seandainya golongan mujassim musyabbih ini berdebat dengan seorang ateis juga, ya, seorang musyabbih mujassim akan mengatakan, ya, dia kan seorang musyabbih mujassim itu menyifati Allah, ya, dengan sifat-sifat baharu. Sifat-sifat Allah menurut mereka itu tatra'u alaihi syai'an fa syai'an. Jadi muncul selalu sifat-sifat Allah, muncul baharu, muncul sifat Allah yang tidak ada kemudian menjadi ada, ya, dan begitu seterusnya. Nah, saat seorang musyabbih ingin membuktikan bahwa Allah yang berhak disembah, ya, bahwa alam ini ada penciptanya yaitu Allah, dan Allah satu-satunya yang berhak disembah, maka saat dia berhadapan dengan seorang ateis, dia menjelaskan akidahnya itu, keyakinan itu kepada ateis, maka ateis akan berkata kepadanya, saat seorang musyabbih mujassim berkata Allah itu azali, meskipun Allah berlaku padanya taghayyur, berubah-berubah, tetap Allah itu bukan makhluk. Ya, tetap Allah itu bukan makhluk, meskipun berlaku sifat-sifat yang berubah-ubah pada Allah. Maka seorang ateis akan berkata, begitu juga alam ini. Alam ini berubah-ubah keadaannya, sifat-sifatnya. Meski begitu alam adalah azali. Ada tanpa permulaan, ada tanpa diciptakan, ada tanpa ada yang mengatur-ngaturnya, merubah-rubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Karena sebagaimana Anda mengatakan, ya, jism yang Anda yakini sebagai Allah itu azali, padahal Anda menyifatinya dengan sifat-sifat yang baharu, yang berubah-ubah, berlaku perubahan padanya. Begitu juga alam semesta ini, ya, sesuai dengan logika Anda, alam semesta juga bisa diklaim azali, tidak ada yang menciptakan meskipun berlaku sifat berubah padanya. Ini loh, ya, ujung dari keyakinan golongan musyabbihah mujassimah, paham tajsim, ya, menyebabkan seorang yang menganut paham ini tidak bisa menegakkan hujjah kepada penyembah matahari, kepada yang menyembah jism yang lain selain matahari, menyembah bulan misalnya, atau yang lainnya. Tidak bisa menegakkan hujjah kepada ateis supaya menerima keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, dia yang mengatur alam semesta ini, dia satu-satunya yang berhak disembah. Sedangkan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, dengan dalil-dalil naqli dan aklinya, ya, yang digali oleh para ulama Islam, dengan mudah bisa menegakkan hujjah kepada kalangan yang menyembah matahari atau bulan, atau bahkan kalangan ateis sekalipun.
Sekali lagi, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita bersyukur kepada Allah atas akidah yang sahih, akidah yang jernih, akidah yang terbebas dari segala penyimpangan, akidah yang membuat seorang muslim teguh dengan pendiriannya, dengan keislamannya, dengan keyakinannya, dan menjadikannya mampu menegakkan hujjah kepada siapapun yang di luar Islam dari segenap penganut keyakinan-keyakinan yang berseberangan dengan Islam. Bisa dijelaskan kebenaran Islam, bisa dibuktikan kebenaran Islam dengan dalil-dalil yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan salawat, dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli walil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.